Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Ibu Kuroto Ayun, kita akan membahas bersama tentang Knowledge Capture edisi yang kedua dalam rangka persiapan AP Corner finalis lomba video APBN pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Knowledge sendiri artinya campuran dari pengalaman, nilai, informasi kontekstual, pandangan pakar, dan intuisi mendasar yang memberikan suatu lingkungan dan kerangka untuk mengevaluasi dan menyatukan pengalaman baru dengan informasi. Rutinitas, proses, praktek, dan norma kerja menjadi titik kajian knowledge di samping dokumentasi pada institusi. Knowledge dibagi menjadi dua jenis, yaitu explicit knowledge dan tacit knowledge. Explicit knowledge merupakan pengetahuan yang dapat ditemukan secara fisik, mudah dikomunikasikan dan mudah dipelajari orang lain. Sedangkan tacit knowledge dapat berupa pengalaman seseorang, percakapan antar individu, dialog, diskusi formal maupun informal, intelijensia individu, mekanisme pengambilan keputusan, pemikiran. Tacit knowledge dapat juga diartikan declarative core knowledge yang menceritakan keterkaitan atau hubungan antara beberapa variabel. Knowledge management adalah proses-proses organisasi yang meliputi proses identifikasi knowledge asset yang ada di organisasi, merefleksikan apa saja yang diketahui dan tidak diketahui organisasi, membagi knowledge kepada yang membutuhkan. Pengelolaan aset pengetahuan yang dimiliki organisasi baik yang berada di SDM yaitu tacit ataupun dokumen yaitu eksplisit agar pengetahuan tersebut dapat bernilai bagi penggunanya dalam melakukan tugas pada organisasi. Dengan knowledge management ini memungkinkan terjadinya pembuatan, kemudian komunikasi dan mengaplikasikannya di berbagai pengetahuan untuk mencapai tujuan organisasi. Knowledge juga dapat diartikan sebagai kegiatan ataupun aktivitas untuk menciptakan, menangkap, menyebarkan, dan menggunakan knowledge agar dapat dipakai untuk pencapaian tujuan. Jadi dapat dikatakan bahwa knowledge management adalah merupakan kegiatan untuk mengelola knowledge dalam mengupayakan kemajuan pada organisasi. Knowledge management memiliki 4 tahapan. Yang pertama, socialization atau sosialisasi adalah tahap pemindahan pengetahuan yang berbentuk tacit ke orang lain. Yang kedua adalah externalization atau eksternalisasi, adalah interpretasi pengetahuan yang ada di pemikiran orang menjadi sebuah bentuk umum yang mudah dimengerti oleh orang lain. Kemudian yang ketiga, determination combination atau kombinasi, pengetahuan yang berbentuk eksplisit dibagi pada orang lain dan memungkinkan semakin baiknya pengetahuan ini dengan adanya masukan dari orang lain. Kemudian yang keempat, internalization atau internalisasi, pengetahuan yang telah terdokumentasi dapat diambil dan digunakan oleh orang lain untuk menambah pengetahuannya. Dan saat orang lain mendapat pengetahuan itu, maka pengetahuan tersebut dinamakan dengan tacit. Di dalam knowledge management di sekolah, maka salah satu contohnya adalah pada saat kita membuat RKS. Langkah-langkah cara membuat RKS dan RKS adalah sebagai berikut. Langkah-langkah dalam menyusun RKS adalah yang pertama membentuk tim penyusun RKS dan juga sekaligus sebagai penyusun RKS untuk jangka waktu 1 tahun. Kemudian yang kedua, melakukan analisa situasional sekolah. Analisa ini pada intinya akan menemukan potret nyata sekolah dan lingkungan sekitar secara objektif dalam bentuk profil sekolah. Kemudian yang ketiga, menetapkan tujuan 1 tahunan. Secara substansi, tujuan tersebut lebih menitik beratkan kepada tujuan pencapaian standar nasional dalam berbagai aspek pendidikan. Tujuan harus menggambarkan mutu dan kuantitas berstandar nasional yang ingin dicapai dan terukur agar mudah melakukan evaluasi keberhasilannya. Kemudian yang keempat adalah melakukan identifikasi tantangan nyata. Tantangan nyata adalah selisih antara kondisi nyata sekarang saat sekolah melakukan evaluasi diri dengan kondisi ideal yang diharapkan berdasar tuntutan standar nasional pendidikan. Nah, standar nasional pendidikan
Itu diantaranya standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar pengelolaan, standar sarana prasarana, standar pendidikan dan tenaga pendidikan, standar penilaian, dan standar pembiayaan. Kemudian yang kelima, menyusun rencana biaya, baik besar dana, alokasi maupun sumber dana. Selanjutnya, sekolah merencanakan alokasi anggaran biaya untuk kepentingan 1 tahun. Penyusunan rencana anggaran dituangkan ke dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau RAPBS. Kemudian yang keenam, menyusun strategi pelaksanaan program. Perumusan atau penyusunan strategi pelaksanaan program ini lebih mengarah kepada kiat, cara, teknik, dan atau strategi yang jitu, efisien, efektif, dan fleksibel untuk dilaksanakan. Beberapa cara yang bisa ditempuh misalnya dengan pelatihan atau workshop, kemudian seminar, lokakarya, temu alumni, kunjungan, in-house training, matrikulasi, remedial, pengayaan, pendampingan, bimbingan teknis rutin, dan mungkin masih banyak lagi. Kemudian dalam perencanaan pelaksanaan harus mempertimbangkan alokasi waktu, ketersediaan dana, SDM, fasilitas. Kemudian yang ketujuh, menyusun rencana supervisi, pemantauan, dan evaluasi. Sekolah merumuskan tentang rencana supervisi, monitoring internal, dan evaluasi internal sekolahnya oleh kepala sekolah dan tim yang dibentuk oleh sekolah. Kemudian yang kedelapan, membuat jadwal pelaksanaan program. Untuk menyusun RKS, rencana kerja sekolah, dapat dilakukan oleh sekolah dengan urutan. Yang pertama, membentuk tim penyusun RKS. Yang kedua, analisis lingkungan strategis. Yang ketiga, menetapkan visi, misi, dan tujuan. Yang keempat, identifikasi tantangan nyata, yaitu membandingkan antara kondisi ideal SNP dengan kondisinya saat ini melalui EDS. Yang kelima, perumusan program strategis untuk pemenuhan SNP 4 tahunan. Yang keenam, perumusan strategi pencapaian pemenuhan SNP 4 tahunan. Yang ketujuh, perumusan hasil yang diharapkan selama 4 tahunan. Yang kedelapan, penyusunan RKAS, kegiatan pemenuhan SNP 1 tahunan. Dan perlu diketahui bahwa tiap rencana kerja sekolah maupun rencana kegiatan dan anggaran sekolah harus dilampiri beberapa unsur, diantaranya adanya profil sekolah dan ada SK tim penyusun RKS ataupun RKAS. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.